Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut dengan bahas light novel Gimai Seikatsu volume 6 part 3-nya. Nah pembahasan part 3-nya ini akan merangkum chapter 5 dan 6 dari volume 6-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke Ces? Belum gue sebanyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, si Yuta udah mendapatkan hadiah ulang tahunnya dari beberapa teman dekatnya, yaitu Maru, Maya, Maho teman lesnya, kemudian juga dari Yori, dan tentunya dari pacar rahasianya yang juga adik tirinya, yaitu si Saki. Nah kalau kalian ingat Ces, bahkan waktu itu Saki sampai mengundang Yuta masuk ke kamarnya untuk pertama kalinya. Hal itu bisa terjadi karena Saki ingin memberikan hadiah Maya yang dititipkan kepadanya, dan juga hadiahnya sendiri. Dan bukan hanya itu aja Ces, karena hari ulang tahun Yuta sudah selesai, artinya giliran Saki lah yang akan berulang tahun, karena ya mereka cuma beda seminggu jaraknya. Nah berarti giliran Yuta lah sekarang yang akan memberikan hadiah kepada Saki. Yap, kita lihatlah gimana nanti persiapan Yuta dalam menyambut ulang tahun Saki Ces. Bella, itulah sekian ringkasan mengenai apa yang terjadi terakhir di part sebelumnya. Sekarang, kita masuk ke chapter 5-nya dengan judul 19 Desember Asamura Yuta. Yap, seperti biasa, chapter kali ini akan bercerita dari sudut pandang si Yuta Ces, oke? Nah, diawali saat Yuta terbangun di pagi hari dan menyadari kalau hari itu sudah seminggu setelah ulang tahunnya waktu itu, yang artinya besok ialah hari ulang tahun Saki. Nah, menyadari itu, Yuta pun seketika teringat mengenai dirinya yang merasakan perasaan bahagia saat mendapatkan hadiah dari orang lain. Dan bukan hanya tentang hadiah saja. Mengetahui fakta bahwa orang lain mengingat hari ulang tahunnya sudah menjadi kesenangan tersendiri bagi Yuta. Nah, oleh karena itu, Yuta ingin agar Saki juga merasakan hal tersebut di hari ulang tahunnya nanti. Namun kali ini, Yuta ingin menambahkan elemen kejutan pada rencananya. Berbeda dengan Saki yang tidak terpikirkan sampai ke situ, dan akhirnya berujung ke penyesalan saat diberitahu oleh Maya waktu itu. Nah, kalau si Yuta ini, dia sadar Ces, kalau surprise ini juga diperlukan dalam situasi seperti ini. Karena gimana pun, kejadian tak terduga tentunya akan lebih diingat ketimbang hal yang sudah tahu akan terjadi. Nah, dengan pemikiran tersebut, Yuta pun memutuskan untuk menyiapkan rencana surprise-nya. Namun untuk jadwal hari itu, Yuta ingin fokus untuk mencari hadiah Saki dulu, yaitu sabun mandi. Yuta pun mulai melakukan riset dan akhirnya menemukan lokasi di mana ia bisa mendapatkan hadiah untuk Saki. Yuta pun langsung memeriksa jadwalnya hari itu dan mendapatkan celah waktu kosong dan memutuskan untuk membeli hadiah tersebut di hari itu. Nah, setelah selesai memutuskan jadwal hari itu, Yuta pun memutuskan untuk keluar untuk sarapan. Di meja makan sudah ada ayahnya Yuta dan juga Akiko, ibunya Saki. Di sini, Akiko baru saja pulang dari tempat kerjanya, namun menyempatkan diri untuk sarapan bersama dengan Yuta. Sedangkan Saki sendiri baru saja selesai sarapan dan sudah kembali masuk ke kamarnya. Nah, Yuta pun segera duduk dan sarapan. Selagi makan, ayahnya Yuta tiba-tiba memotong dan berkata kalau ia ingin membicarakan sesuatu kepada Yuta. Maka Yuta pun seketika terhenti dan menatap ke arah ayahnya. Ayahnya Yuta pun berkata kalau akhir tahun nanti mereka akan berkunjung ke rumah nenek dan kakek Yuta di desa. Tentunya Akiko dan Saki juga akan ikut. Nah, mendengar itu Yuta pun seketika refleks dan melirik ke arah Akiko. Akiko yang menyadari itu pun langsung menjawab kalau ia juga sudah setuju dan ayahnya Yuta dan Saki juga tidak keberatan. Mendengar itu, Yuta pun merasa sedikit lega, namun ia tidak menyangka kalau akan tiba saatnya Saki akan diperkenalkan secara resmi ke keluarga ayahnya. Yuta pun menjawab kalau ia tidak ada rencana di hari itu dan setuju juga dengan rencana itu. Ayahnya Yuta dan Akiko pun langsung tersenyum senang mendengar jawaban Yuta. Nah kemudian Akiko memotong dan berkata kalau ia sempat khawatir kalau Yuta sudah memiliki rencana di hari itu. Karena ya gimana pun, Yuta cukup penting lah Ces untuk ngebantu si Saki ini bisa beradaptasi di sana nantinya. Yuta pun membalas kalau ia bebas di hari itu, dan andai pun ia punya rencana, ialah besok. Karena besok, Yuta dan Saki akan makan malam bersama untuk merayakan hari ulang tahun Saki. Mendengar itu, Akiko pun tersenyum senang mendengar Yuta yang sangat baik sebagai kakaknya Saki. Sebagai kakaknya atau sebagai pacarnya ya kan Ces? Oke lanjut.
Yuta pun membalas kalau ia hanya ingin membalas semua kebaikan Saki, dan juga Yuta berpesan kepada Akiko agar ia merahasiakannya dari Saki. Karena ya gimana pun ini semua merupakan rencana surprise dari Yuta. Mendengar itu, Akiko pun seketika mengangguk paham dan setuju. Nah kemudian karena sedang membahas makan bersama, Yuta tiba-tiba kepikiran untuk bertanya mengenai makan kesukaan Saki. Mendengar itu, Akiko pun berpikir sebentar dan kemudian menjawab kalau Saki menyukai sebuah sup sapi dari restoran tempat mereka biasa makan dulu. Rencana surprise Yuta pun semakin lengkap perlahan demi perlahan. Oke, kemudian setelah selesai sarapan, Yuta pun bergegas untuk pergi ke les bimbingannya. Yuta berniat membelikan hadiah Saki saat jam istirahat nanti. Yuta memanfaatkan celah-celah waktu luang karena bagaimanapun ia harus membeli hadiah Saki hari itu juga. Yuta langsung bergegas keluar dari kelas dan langsung ingin pergi membeli hadiah untuk Saki. Namun, di depan kelas, Yuta berpapasan dengan Maho yang kala itu juga ingin pergi ke perpustakaan. Maho memperhatikan Yuta yang terlihat sedikit terburu-buru seperti tidak biasanya. Maho pun spontan bertanya apa yang terjadi kepada Yuta. Yuta pun menjawab kalau ia ingin pergi membeli sebuah hadiah sebelum jam istirahat berakhir. Mendengar itu, Maho seketika mengangguk dan sudah tahu kalau hadiah yang Yuta ingin beli pasti ditujukan untuk Saki. Maho tahu hal tersebut tanpa bertanya dan hanya memperhatikan gerak-gerik Yuta. Maho pun tersenyum dan langsung berpamitan dengan Yuta karena tidak ingin memperlambatnya. Yuta pun membalas senyum Maho dan berlari keluar gedung. Nah di sini Yuta memutuskan untuk membeli hadiah Saki di dekat toko dekat stasiun agar tidak terlalu jauh dari gedung bimbelnya. Karena gimana pun Yuta sedang dikejar oleh waktu. Nah setelah sampai di toko, Yuta langsung dihadapkan dengan suasana elegan dan mewah yang belum pernah ia lihat sendirian. Mungkin waktu itu Yuta sudah pernah merasakan suasana tersebut, namun waktu itu ia sedang bersama dengan Saki. Berbeda dengan sekarang, ia sendirian menghadapi situasi tersebut. Yuta pun langsung memberanikan diri dan langsung menerobos masuk. Nah, saat berada di dalam, seorang pegawai langsung mendatangi Yuta karena melihat Yuta yang terlihat seperti kebingungan. Pegawai tersebut langsung bertanya dengan sopan apa yang bisa ia bantu. Yuta awalnya terkejut, namun saat ia melihat pegawai tersebut sangat sopan dan profesional, Yuta pun mulai kembali tenang. Yuta pun menjawab kalau ia sedang mencari sabun mandi sebagai hadiah untuk seseorang. Mendengar itu, pegawai tersebut pun langsung sadar dan langsung membimbing Yuta ke bagian peralatan mandi. Nah, setelah sampai di situ, Yuta pun mendapati banyak sekali jenis sabun mandi di situ. Nah, karena hadiah yang diminta Saki cukup simpel, jadi setidaknya Yuta ingin teliti dalam membelikan wangi yang tepat untuk Saki. Dan bukan hanya itu, Yuta di sini kembali teringat mengenai syal yang diberikan Saki kepadanya, dan kebetulan juga sedang ia pakai sekarang. Yuta pun refleks memegang syal tersebut dan menyadari kalau waktu itu Saki juga pasti kesulitan memikirkan warna dan model yang sesuai dengan dirinya. Jadi bisa dibilang, situasi Yuta sekarang sudah pernah Saki alami waktu itu, dan Saki akhirnya bisa melewati itu semua dan memberikan syal yang sangat bagus kepada Yuta. Nah, oleh karena itu, Yuta pun merasa kalau ia juga harus berbuat demikian kepada Saki. Yuta pun memutuskan untuk berpikir keras mengenai sabun mandi dengan wangi apa yang cocok untuk Saki. Nah kemudian, Yuta tiba-tiba teringat mengenai Saki yang selalu bekerja keras dan sangat membutuhkan relaksasi. Yuta pun kepikiran untuk mencarikan aroma sabun yang akan membuat Saki tenang saat mandi nanti. Oke, setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Yuta pun langsung bergegas ke kasir untuk membayar dan membungkus hadiahnya. Setelah semuanya selesai, Yuta pun seketika merasa senang dan langsung kembali ke les bimbelnya. Oke, kemudian dilanjutkan saat Yuta sedang berada di tempat kerja paruh waktunya. Nah, di sini kebetulan sedang jam istirahat. Yuta pun memutuskan untuk memanfaatkan waktu tersebut dan bertanya kepada Yomi. Yuta bertanya mengenai rekomendasi tempat makan sop sapi yang terjangkau bagi anak SMA seperti dirinya. Mendengar itu, Yomi pun langsung menyeringai dan sadar kalau Yuta pasti ingin mengajak Saki kencan besoknya. Seketika Yuta pun merasa kalau Yomi sudah seperti detektif karena sangat peka dengan hal-hal seperti ini. Yomi pun tertawa dan terus menggoda Yuta mengenai kencannya dengan Saki besok.
Nah kemudian Yomi pun menjawab kalau ia mengetahui beberapa tempat rekomendasi karena dulunya ia sempat ditraktir oleh dosennya di tempat itu. Yomi pun berkata kalau ia akan memberikan rincian tempatnya nanti melalui pesan. Yuta pun seketika berterima kasih kepada Yomi karena ia cukup pengertian kali ini. Namun seperti biasa, Yomi tetaplah Yomi. Setelah dipuji barusan, ia langsung merekomendasikan hotel murah di sekitar restoran tersebut jikalau Yuta dan Saki ingin mampir untuk esek-esek nantinya. Mendengar itu, Yuta pun seketika menyesal telah memuji Yomi. Oke, kemudian dilanjutkan saat Yuta dan Saki sedang dalam perjalanan pulang bersama dari tempat kerja mereka. Nah dari tadi, ternyata Saki juga berada di shift kerja yang sama dengan Yuta. Namun Yuta hampir tidak mengobrol dengan Saki sedikit pun karena hari itu mereka cukup sibuk. Oke, kemudian saat sedang berjalan bersama, Saki tiba-tiba melirik ke arah Yuta dan bertanya apakah ia sudah menemukan restoran yang sedang ia cari. Mendengar itu, Yuta tiba-tiba tersentak karena ia sendiri juga sedang mencari-cari dan menunggu kabar dari Yomi. Yuta pun dengan ragu menjawab kalau Saki tidak perlu khawatir dan hanya perlu menantikan kejutan besok. Mendengar itu, Saki pun langsung sadar kalau Yuta masih buntu dalam menemukan restorannya. Namun di satu sisi, Saki sedikit khawatir melihat Yuta yang sedikit memaksakan dirinya. Namun setelah mendengar ucapan Yuta tadi, Saki pun memutuskan untuk percaya dan menyerahkan semuanya kepada Yuta. Oke, kemudian setelah sampai di rumah, Yuta akhirnya mendapatkan pesan dari Yomi yang sudah menemukan restoran yang cocok untuk Yuta. Yomi memberikan beberapa rekomendasi restoran beserta alamatnya. Setelah memilih-milih, Yuta pun mendapatkan restoran yang cocok dan langsung melakukan reservasi detik itu juga. Yuta tidak ingin tempatnya penuh dan rencana surprise-nya besok jadi berantakan. Nah kemudian, tiba-tiba Yomi kembali memberikan pesan kepada Yuta dan bertanya soal film yang ia sukai. Yuta di sini sedikit heran mendengar pertanyaan mendadak tersebut. Namun Yuta tidak berpikir panjang dan langsung memberikan judul film yang sudah ia nantikan selama bertahun-tahun. Dan kebetulan film tersebut baru saja rilis. Mendengar itu, Yomi pun membalas kalau ia sudah tahu tentang film tersebut sambil tertawa. Nah di sini, Yuta sedikit curiga melihat tingkah Yomi yang seperti sedang merencanakan sesuatu. Namun Yuta memutuskan untuk mengabaikannya dan langsung tertidur untuk menyambut hari kencannya besok. Oke let's sekarang kita masuk ke chapter 6-nya dengan judul 19 Desember Ayase Saki. Seperti biasa, chapter kali ini akan merangkum cerita yang sama dari chapter sebelumnya. Namun kali ini dari sudut pandang si Saki Chase, oke? Nah diawali saat Saki sedang berada di sebuah kafe bersama dengan Maya. Hari itu Maya mengajak Saki ke sebuah kafe untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mau tidak mau, Saki terpaksa mengikuti keinginan Maya dan disinilah mereka sekarang. Nah namun Saki menyadari sebuah gedung yang tak asing berada di seberang kafe mereka sekarang. Yap, ternyata gedung tersebut merupakan tempat les bimbingan Yuta. Jadi bisa dibilang Saki bisa saja bertemu dengan Yuta kapanpun Yuta keluar dari gedung itu. Nah ternyata tatapan Saki disadari oleh Maya dan Maya pun spontan bertanya. Saki pun langsung menjelaskan mengenai Yuta dan les bimbingannya. Mendengar itu, Maya pun mulai menggoda Saki dengan berkata kalau Saki sangatlah mengetahui semua tentang Yuta. Saki pun sedikit memerah namun langsung menegur Maya untuk berhenti menggodanya. Maya pun tertawa riang melihat ekspresi Saki. Nah tak lama kemudian, Maya tiba-tiba menunjuk ke arah gedung tersebut dan berteriak menyebutkan nama Yuta. Awalnya Saki tidak ingin menoleh ke sana karena merasa kalau itu pasti jebakan Maya lagi. Namun karena refleks, Saki pun menoleh ke arah gedung tersebut dan ternyata memang ada Yuta di situ. Di situ Yuta sedang berlari keluar dari gedung dengan terburu-buru. Saki pun seketika bertanya mengapa Yuta terlihat tergesa-gesa seakan sedang dikejar oleh waktu. Namun selagi Saki berpikir keras, tiba-tiba sebuah kue ulang tahun yang sudah dihiasi lilin dan aksesoris lainnya diletakkan tepat di meja depan Saki. Nah ternyata Maya sengaja mengajak Saki karena ingin merayakan ulang tahun Saki secara langsung di kafe tersebut. Para pegawai di situ termasuk Maya pun mulai menyanyikan lagu ulang tahun kepada Saki. Para pengunjung di situ pun juga ikutan tersenyum melirik ke arah Saki. Namun Saki sendiri sudah tertunduk sangat malu karena tidak menyangka akan diberi kejutan seperti itu. Ditambah lagi, Saki tidak terbiasa mendapatkan perhatian sebanyak itu dari orang lain. Saki pun hanya tertunduk memerah sambil meniup kue ulang tahunnya. Di sisi lain, Maya dengan ceria bertanya bagaimana perasaan Saki sekarang.
Saki pun menjawab kalau ia sangatlah malu, namun di satu sisi ia juga cukup senang. Nah, disinilah Maya kembali menjelaskan kalau elemen kejutan itu sangatlah penting. Mendengar itu, Saki kembali merenung dan menyesal mengapa Maya terlambat menjelaskan hal tersebut kepadanya. Saki pun seketika teringat mengenai rencana ulang tahun yang disiapkan Yuta kepadanya. Saki bertanya-tanya apakah ia juga akan diberikan kejutan oleh Yuta nantinya sama seperti yang dilakukan Maya saat ini. Nah, seketika Saki bertekad kalau sempat itu terjadi, maka ia akan semakin menyesali dirinya yang terlambat mengetahui kalau kejutan sangatlah penting. Oke lah Ces, sekian pembahasan part 3-nya. Nah, kalian bisa tengok kan perjuangan Yuta demi mendapatkan hadiah untuk ayangnya. Di satu sisi, ayangnya masih terlalu polos, jadi nggak ngasih kejutan apa-apa sama Yuta. Ya beginilah Ces, cinta-cinta anak SMA. Masih segar-segar gitu lah ya kan, belum ada konflik. Ya semoga lah mereka nggak ada konflik besar, kan nggak lucu jadi sad ending ya kan. Baiklah, sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.